Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001 saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi atau dasar negara dalam pasal 24B UUD 1945. Adapun alasan didirikannya Komisi Yudisial adalah Komisi Yudisial itu didirikan karena hukum itu kayak tidak adil. Jadi hukum itu tidak bisa menghukumi pejabat, orang yang berkuasa, itu sulit. Makanya didirikanlah Komisi Yudisial. Penegakan supremasi hukum dengan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, ini. B. Kekuasaan eksekutif yang otoriter sehingga perlu diawasi oleh Komisi Yudisial. Oh, bukan. Komisi Yudisial bukan. C. Semakin banyaknya produk undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Terus D. Angka kriminalitas yang melonjak dan semakin maraknya penyelewengan hukum di Indonesia. E. Semakin banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di salah satu adapun alasan didirikan Komisi Yudisial itu adalah penegakan supremasi hukum dengan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum ini. Supremasi. A. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku, yaitu mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda, menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat Tuhan, mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain. Ini negatif. D. Mengembangkan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. Ini juga negatif. Membanggakan suku bangsa. Membanggakan. E. Menghargai kekayaan bahasa Indonesia yang dimiliki bangsa lain. Nah, ini ya negatif ini. Antara A dan B. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda. Ini bagus, tapi bukan ini. B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat. Nah, ini menghargai perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. B jawabannya. D. Dalam melaksanakan pembelaan negara perlu adanya integritas yang tinggi di aparatur sipil negara. Berikut ini merupakan bentuk integritas ASN dalam hal bela negara yang menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara. Bentuk loyal ASN itu yang pertama, menjunjung tinggi. Bentar. Menjunjung tinggi atau berpegang teguh, memegang teguh, berpegang. Di sini aja. Di satu, loyal, bentuk loyalnya ASN. Pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Terus UUD 1945, setia kepada NKRI dan setia pada NKRI. Nah, ini bentuk loyalnya loyalnya ASN. Yang kedua, menjaga nama baik ASN. Menjaga nama baik ASN, pimpinan
instansi dan negara. Terus yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, A. Meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, bukan. B. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, juga bukan. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun partai pengusung, bukan. D. Menjaga rahasia jabatan negara. Nah ini, menjaga rahasia jabatan dan negara. D. 4. Teman memberikan saya sebuah buku novel di hari kelulusan. Kalimat yang berpolakan sama dengan kalimat tersebut adalah mana? Teman subjek, memberikan predikat, saya objek, sebuah buku novel pelengkap di hari kelulusan, keterangan waktu. A. Kakak subjek, membaca predikat, buku cerita objek, di perpustakaan, keterangan tempat. Ayah subjek, memperbaiki predikat, sepeda motor objek, kemarin sore, keterangan waktu. Adik subjek, membuat predikat, kue coklat objek, dengan sangat hati-hati, keterangan cara. Bunda subjek, membeli predikat, buah-buahan objek yang asam, ini pelengkap. Saat hamil, keterangan waktu. Kami subjek, bermain bola predikat. Kami subjek, bermain predikat, bola voli, pelengkap ini. Dengan nyaman di pantai, ini keterangan di pantai, keterangan tempat. SPO pelka, SPOK, 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 SPO pelka. Nah ini D jawabannya. Nomor 5. Dalam suatu ujian tryout, nilai Reva lebih tinggi dari Raffi. Nah ini kita lihat, maka siswa yang menempati urutan tertinggi keempat adalah, dalam ujian tryout nilai Reva lebih tinggi dari Raffi. Berarti di sini Reva. Ini pakai R aja. Reva lebih tinggi dari Raffi. Rasya lebih tinggi dari Reva. Berarti Rasya lebih tinggi dari Reva. Ridho mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Reva. Berarti di sini Ridho atau di sini Ridho. Tetapi lebih tinggi daripada Raffi. Nah, lebih tinggi berarti di bawahnya nih, tidak berarti. Rusli mendapat nilai tertinggi. Rusli. Nah, ini Rusli. Jika ada siswa tambahan yaitu Romi dan nilainya di antara Reva dan Ridho. Reva dan Ridho berarti di tengah. Ini Ridho. Terus di sini Romi. Maka siswa yang menempati urutan tertinggi keempat adalah 1, 2, 3, 4. Romi. A jawabannya. 48, 5, 7, 6, 7, 2. Ini kalau ke sini itu nambahnya 24. Kalau ini ke sini terlalu jauh. 36 ini. Nah, bukan ini berarti. Berarti dia coba 48 ke sini perkalian karena tinggi sekali 48, habis itu 576. Dikali dengan berapa? 576 dibagi 48. Ini 1, 48, 9. 6 berarti 12. Dikali dengan 12. Nah, sekarang dengan yang ini ke sini. Berarti kalau jauh turunnya dibagi. 576 dibagi 7, 8. 72. Oh, kalau 72 ya sulit ini, 72. Berarti kalau 72 dikalikan berarti enaknya. Berarti 72 dikali yang ini belakangnya 2. Berarti 72 dikali berapa? Di sini belakangnya 6,
2 kali berapa yang hasilnya belakangnya 6? 8. 8, 2 kali 8, 16. 7 kali 8, 56, tambah 7, 57. Nah, 57. Benar kan? Berarti di sini dibagi dengan 8. Berarti di sini dikali dengan 12. Kita cek. Dikali dengan 12. 72 dikali 12. 2 kali 2, 4. 14. 2 kali 1, 2, 7. 64. 864. Ya benar 6. Berarti ini ke sini dibagi dengan 8. Bisa kita cek dengan 108 dikali dengan 8. 8 kali 8, 4, 6, 6, 8, 64. Nah, benar berarti. Berarti sudah tercross check urutannya seperti itu. Polanya seperti itu. Berarti ini dikali dengan 12, ini dibagi dengan 8. 1, 2, 9, 6 dibagi dengan 8. Ini 1, 8, 4. 12 kali bagi 12 dikurangi 8 kan 4. Ini 94 berarti dikali dengan 6. 6 berarti 6. 6 kali 8, 48. Kurang 1, 16 turun. Dibagi ini 2, 162. 1, ini salah. Berarti antara A dan C. 1954, 1944. Nah, di sini kan 162. Nah, ini dikali dengan 12. 162 dikali 12, 4. 12 simpan 1, 2, 3, 2, 6, 1. 4, 4, 9, 1, 1944. Nah, ini salah. 1944 C jawabannya. Lanjut nomor 7. Nah, ini ke sini plus 5, 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 25. Nah, ini C. Ini ke sini plus 5, 30. Lanjut nomor 8. Ada seorang tamu yang berbeda. Ada seorang tamu yang sedang terkendala transportasi saat ingin menuju bandara untuk mengejar waktu penerbangan. Sikap Anda sebagai staf hotel, berarti staf hotel, adalah A. Menyarankan kamu tersebut untuk bergegas ke pangkalan ojek terdekat agar bisa segera mendapatkan kendaraan alternatif. Ini bagus. B. Menyarankan kepada tamu tersebut untuk menunggu taksi di depan hotel. Ini bisa menunggu lama. C. Memberitahu aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan layanan antar jemput bandara. Oke, bagus. D. Menawarkan layanan antar jemput bandara beserta rincian biaya. Ini juga bagus. E. Membantu memesankan transportasi daring untuk menuju ke bandara. Ini mana? A. C. E. Membantu memesan transportasi daring untuk bandara. Nah, ini. Menawarkan layanan antar jemput. Nah, menawarkan layanan antar jemput bandara beserta rincian biayanya. Ini bagus ini. Ini poinnya 5. Terus layanan antar jemput bandara. Nah, ini kayak kerjasama dengan bandara kan, hotel dengan kerjasama dengan begitu kan ada kerjasama. Ini layanan antar jemput, layanan antar jemput bandara. Layanan sudah memberikan layanan antar jemput, berarti sudah ahli dalam hotel bandara. Layanan antar jemput beserta rinciannya sudah jelas. Terus nomor ini membantu memesan transportasi. Nah, ini membantu memesankan transportasi daring untuk menuju bandara. Ini poin 4. Ini sebenarnya hampir sama dengan D, cuma D poin plusnya untuk yang D ini antar jemput bandara. Ini sudah spesifik berarti. Terus untuk poin 3 antara A dan C. Nah, ini poin 3.
Inti antara AB ini antara 1-2 lah. Ini 2, ini 1. Ini menyerang kepada tamu untuk menunggu taksi di depan hotel. Ini lari. Oh, ini negatif, ini disuruh lari kok. Kalau yang ini kan nunggu kendaraan di hotel. Berarti jawabannya untuk poin 5 adalah D. 9. Andi seorang pemimpin tim yang baru menghadapi tantangan dalam menyatukan timnya yang terdiri dari berbagai generasi. Menyatukan timnya berbagai generasi. Generasi yang lebih tua cenderung lebih menghargai hierarki dan komunikasi formal. Sedangkan generasi muda lebih suka gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan informal. Sikap Andi seharusnya A. Mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan generasi tertua di tim. Terus permasalahan yang anak muda gimana? Ini belum terjawab dua-duanya. B. Mengadakan sesi monitoring antara generasi untuk saling berbagi pengalaman dan perspektif. Sesi monitoring antara generasi untuk ini antara generasi sharing. Ini bagus, ini solutif ini. Yang C. Membagi tugas berdasarkan generasi sehingga setiap generasi dapat bekerja sesuai dengan preferensi. Tunggu dulu. Menerapkan aturan yang sama untuk semua anggota. Ini bagus. Menerapkan secara adil berarti. Tapi gini, kalau kita sama ratakan antara muda sama yang tua, itu kan sebenarnya nggak bisa disamaratakan. Nah, ini bagus tapi ada minusnya gitu loh. Meminta anggota tim untuk memilih gaya kerja yang mereka sukai. Ini berarti fleksibel. Berarti, nah, ini berarti ini poin 5. Sedangkan poin 4-nya ini. Nah, B poin 5-nya. Untuk poin 3-nya meminta anggota tim memilih gaya, ini fleksibel. Nah, kalau ini 2. Kenapa 2? Karena disamaratakan. Kalau yang A poinnya 1, karena ini hanya solusinya untuk satu tim saja. Untuk yang muda tidak diberikan solusi. Nomor 10. Hari ini Aldo pulang terlambat dari kantornya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun sesampai di rumah, kelompok pemuda di pos ronda depan rumahnya bernyanyi. Nomor 10. Di kantornya, Budi menemukan sebuah printer baru yang belum digunakan. Ia sangat tertarik untuk mencetak beberapa dokumen pribadi menggunakan printer tersebut. Padahal perusahaan memiliki kebijakan tegas tentang penggunaan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi. Tindakan Budi seharusnya, ini ada titik tekannya yang mana nih? Tentang penggunaan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi. Ini tidak ada tidak jelaskan, itu dilarang. Oke. A. Mencetak dokumen pribadinya saat jam istirahat ketika kantor sepi. Oke, karena di sini memiliki kebijakan, berarti diperbolehkan. B. Minta izin kepada atasannya untuk menggunakan printer tersebut. Nah, ini lebih bagus dari A. C. Mencari alternatif lain untuk mencetak dokumen pribadinya di luar kantor. Masih bagusan B, karena di teks soal perusahaan memiliki kebijakan kan. Nah, kebijakan berarti kan bisa lah. Ini boleh juga. Dia meminta tolong kepada rekan kerja untuk mencetak dokumen pribadinya. Ini boleh. Mencetak dokumen pribadinya karena merasa semua orang pasti melakukannya hal yang sama. Nah, merasa, ini yang poinnya 1 ini.
Nah, berarti kalau gitu ini poinnya 2, mencetak dokumen saat istirahat ketika kantor sepi. Yang poin 5 itu yang B, minta izin kepada pimpinan. Kemudian untuk poin 4 adalah yang ini. Nah, ngeprint ke tidak menggunakan printnya kantor, tapi apa namanya di luar kantor ngeprintnya. Berarti ini adalah poinnya 3. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan Abu Tuhan, iya kan Nasta'in. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.